Hai Sobat Reviens, kita kebetulan lagi ada di kediaman Ki Kusumo. Kita ingin tahu nih tentang bela diri Wing Chun. Kalau Sobat Reviens pengen tahu, ayo ikutin kita. Wing Chun itu nama bela diri. Jadi kenapa dikatakan namanya Wing Chun? Wing Chun itu nama perempuan. Jadi sejarahnya begini. Dulu kembali ke zaman Shaolin. Terakhir masa Shaolin itu dihancurkan kerajaan. Jadi waktu dihancurkan itu orang-orangnya isi dari kelenteng itu kan mencelatnya kemana-mana, ke si A, ke si B, ke selatan, ke utara dan lain-lain lah kemana-mana. Ada salah satu yang larinya ke daerah selatan, namanya biksuni, Ngui namanya. Dia lari ke selatan. Jadi dia sudah mempelajari berbagai macam seni Shaolin, pelajarannya sudah dapat luar biasa hebat dia. Di perjalanan dia melihat pertarungan antara ular dan bangau. Jadi begitu dia ngelihat kok ular bertarungnya begini, kok bangau bertarungnya begini, dipelajari, dilihat, dipelajari, oh ternyata menjadi seni yang luar biasa. Jadi yang dulu dia hanya berlatih tentang bangau saja, berlatih tentang ular saja. Nah, dalam perjalanannya pelarian dia melihat ular dan bangau digabungkan menjadi sebuah seni bela diri. Kemudian dia lari ke selatan. Dari selatan dalam masa pelarian persembunyian dia ada tukang tahu. Jadi langganan dia makan tahu tiap hari itu. Jadi kalau dia bikin ramu-ramuan dikasih ke tukang tahu ini, dan tukang tahu ini ngasih tahu ke dia. Kurang lebih begitu. Lama-lama dekat sama tukang tahu ini akrab. Sekali waktu tukang tahu murung. Pas datang ditanya, kamu kenapa murung? Awalnya sekali dua kali nggak mau cerita. Lama-lama tukang tahu cerita. Katanya anak dia akan dijadikan istri oleh salah satu jagoan di wilayah itu. Oleh tuan tanah di wilayah itu dijadikan istri, untuk dijadikan istri yang keberapa. Nah tukang tahu ini nggak mau. Anaknya pun nggak mau karena memang anaknya sudah punya pacar, dan si tukang tahu ini pun nggak senang sama si preman ini, si jagoan ini. Jadi tuan tanah itu emang di jagoan kampung, orangnya kaya raya luar biasa. Nah tuan tanah nggak mau, anaknya nggak mau, tapi nolak takut. Nah terus kata si biksuni tadi, si Ngui bilang begini, ya udah kalau begitu begini, sampaikan sama dia, minta buka panggung, minta waktu 3 bulan. Kalau 3 bulan nanti ketemu dia berhasil pegang payudara anak kamu, berarti ya udah kawinin aja. Tapi kalau ternyata setelah 3 bulan anak kamu nggak bisa dipegang payudaranya, berarti perkawinan dianggap batal. Si tukang tahu sampai sama tuh preman, diketawain. Oh 3 bulan lu mau belajar apaan? Mau buka panggung nantangin gue katanya. Seperti itu kurang lebih. Dan ternyata selama 3 bulan anak tukang tahu ini belajarlah bela diri ular bangau sama si Ngui, namanya Pai He Secien, ular bangau. Jurus ular bangau dipelajari, Pai He Secien dipelajari sampai akhirnya 3 bulan waktunya habis, dia harus buka panggung berhadapan dengan si tuan tanah tadi. Akhirnya dibuka panggung, ditonton seluruh masyarakat, terjadilah pertarungan tadi. Walhasil yang selama ini orang beranggapan itu akan terjadi sebuah perkawinan, tuan tanah yang menang ternyata terbalik. Tuan tanah tersebut, jagoan kampung tersebut, hidungnya dari sini hancur. Anak tukang tahu ini, si perempuan ini berhasil memenangkan pertarungan. Setelah berhasil menang, orang-orang akhirnya banyak mau belajar sama dia nih, kejar-kejar. Anak tukang tahu ketakutan. Lu mau belajar apa dari gua? Gua juga masih belajar, gua nggak ngerti apa-apa. Anak tukang tahu ini ketakutan, akhirnya dia lari ke gurunya lagi, bilang, nah, kalau saya kok jadi takut dengan orang banyak mau belajar sama saya. Sebenarnya ngajari apa sih? Nah kata gurunya bilang begini, kalau kamu bilang itu Shaolin, kamu tuh dibunuh orang. Ya udah, namamu kan Wing Chun. Awalnya gitu. Sejak itulah namanya Wing Chun. Jadi bela diri tadi diambil dari nama anak tukang tahu tersebut, namanya Yim Wing Chun. Yim Wing Chun. Jadi itu adalah cerita yang diturunkan oleh guru saya kepada saya. Jadi sepupu saya itu namanya Kang Sin Sin. Kalau di Hong Kong namanya Kwong San San. Jadi dia murid dari Chu Song Tin.
dia juga berlatih sama IP Man. Jadi IP Man tuh punya murid banyak. Salah satu murid yang senior, yang tua namanya Chu Song Tin. Nah, dia berlatih sama Chu Song Tin, tapi dia juga berlatih dengan IP Man langsung. Ip Man orang sekarang bilang Ip Man. Nah, berlatih juga langsung. Nah, orang itulah yang pertama kali membawa Wing Chun aliran Ip Man ke Indonesia. Sebetulnya udah lama ya, dari tahun 60-an, 65 udah ada. Mungkin kalau awalnya nggak ngerti ya, cuman kakak seperguruan saya aja dari tahun 70-an udah latihan dia. Sepupu saya berarti ya mungkin 60-an kali. Kurang lebih udah ngajar, cuman kan memang dulu nama Wing Chun tuh belum terkenal. Nama Wing Chun itu menjadi terkenal gara-gara film IP Man, film Ip Man. Film Ip Man ada, kemudian waktu pertama kali terkenal tuh Bruce Lee yang memperkenalkan Wing Chun di seluruh dunia. Habis itu sekarang IP Man, jadi demam Wing Chun. Seperti itu. Jadi kalau ditanya sejak kapan, udah lama. Karena itu ya bela diri tua sebetulnya. Kalau dikatakan bedanya gini ya, pada prinsipnya semua bela diri punya keistimewaan, punya cara masing-masing untuk membela dirinya, punya teknik sendiri-sendiri yang menurut saya juga masing-masing bagus, silakan aja. Nah, tetapi karena saya ditanya tentang Wing Chun dan saya orang Wing Chun, saya akan bercerita tentang Wing Chun. Wing Chun itu teknik bela dirinya membedakannya adalah dia bertarung dengan cara memotong, memotong. Jadi dia potong sistemnya, dia tidak mau kabur belakang, kiri kanan enggak, tapi dia sama-sama maju. Kalau lawan maju, dia akan maju juga. Dengan membedakan sudut, dia bisa akan membuat posisi dia jauh lebih kuat. Dan teknik pertarungannya teknik jarak pendek, bukan jarak jauh. Sebab buat Wing Chun bertarung itu adalah saat tangan kita menyentuh lawan, tangan lawan bisa menyentuh kita. Kaki lawan bisa menyentuh kita dan kita juga bisa menyentuh lawan, itulah yang disebut pertarungan. Nah, tetapi bila mana masih jauh ya belum bertarung. Makanya pertarungan sesungguhnya menurut Wing Chun adalah pertarungan saat terjadi persentuhan tadi, menempel namanya. Gitu. Ini kalau ditanya berapa banyak, kalau kita bicara Wing Chun secara umum, Wing Chun tuh banyak. Karena kan sebuah perguruan tuh muridnya bukan cuma satu, Wing Chun tuh banyak. Ada Wing Chun yang masih ular bangaunya masih kelihatan ada, kunciannya masih kelihatan ada, itu yang masih mengambil pada Pai He Se Chien. Ada lagi Wing Chun yang sudah mengarah kiblatnya kepada Ip Man. Kalau kiblatnya kepada Ip Man, tahunya cuma mukul gitu. Pukul tengah, pukul tengah. Nah ini langsung pukul. Cuma seperti itu. Jadi bedanya di mana? Bedanya di kunci. Kalau teknik IP Man lebih banyak mukul, kalau teknik klasik lebih banyak kunci. Tapi kalau yang main kunci itu yang masih antik. Dan balik lagi bahwa setiap perguruan tuh muridnya banyak, masing-masing murid itu menurunkan dengan caranya masing-masing. Jadi kalau ada orang bilang, oh itu mah Wing Chunnya palsu, oh itu mah asli, ya sebetulnya nggak bisa begitu, karena semuanya pada prinsipnya bagus, cuman tergantung siapa gurunya. Kalau kita membawa nama Wing Chun versinya IP Man, ya di tempat saya ada, karena memang guru saya adalah murid dari IP Man, dari Chu Song Tin, dari IP Man. Nah, tetapi kalau dia mau cari Wing Chun yang lain, ya di Indonesia Wing Chun banyak. Wing Chun A, Wing Chun B, Wing Chun C, dan lain-lain lah banyak. Bahkan sekarang tuh karena memang demam Wing Chun, banyak orang yang sebetulnya belum mengetahui Wing Chun dengan benar, dengan tepat, tapi dia udah langsung buka perguruan Wing Chun. Gitu, karena memang lagi demam sih ya, jadi banyak orang yang mengaku seperti itu. Ya tentu kalau ditanya harapannya apa, sama seperti orang pada umumnya, ingin itu menjadi berkembang, lebih diakui sebagai bela diri, lebih diminati, disenangi banyak orang, sehingga bisa membawa Indonesia juga menjadi lebih sehat. Karena poin penting kalau kita berolahraga, berlatih bela diri, selain kita bicara bela diri, yang paling utama adalah kita menjadi lebih sehat. Kemudian membentuk mental kesatria. Karena dalam pelajaran teknis bela diri itu secara alamiah psikologi orang dalam teknik pertarungan taruhnya 1 lawan 1. Jadi mau nggak mau akan membawa psikologi tadi kemana-mana. Bahwa sebuah masalah bukan dilarikan tapi diselesaikan.